Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awal Abdansyah, NIM 1906047. Nah, video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Problematika Pendidikan Matematika. Nah, adapun judul penelitian yang saya ambil yaitu efektivitas pembelajaran Flipped Classroom berbasis budaya lokal dengan bantuan media pembelajaran Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar SMP kelas 8. Nah, sebagai pengantar pada video ini perlu kita ketahui bahwa Flipped Classroom adalah suatu model atau metode belajar yang memaksimalkan pengajaran langsung dari guru, di mana dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, sedangkan kegiatan belajar mengajar di kelas hanya dilakukan berupa pengerjaan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami saat belajar di rumah. Nah, konsep model pembelajaran Flipped Classroom ini pada dasarnya adalah apa yang dilakukan di kelas pada pembelajaran konvensional dikerjakan di rumah, sedangkan pekerjaan di rumah pada pembelajaran konvensional diselesaikan di kelas. Nah, model pembelajaran Flipped Classroom adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas. Nah, dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, aktivitas biasanya dilakukan di kelas menjadi dilakukan di rumah. Sebaliknya, aktivitas yang dilakukan di rumah menjadi dilakukan di kelas. Nah, guru sebagai fasilitator mengemas materi pembelajaran dalam bentuk digital berupa video untuk dipelajari siswa di rumah, sehingga siswa sudah siap pada saat pembelajaran akan dimulai di kelas. Nah, budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku. Nah, apa yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini? Nah, adapun latar belakangnya, yang pertama itu karena pendidikan merupakan suatu cara dalam menciptakan situasi belajar mengajar dengan sadar dan terencana, sehingga siswa lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dalam dirinya untuk dapat memperoleh kekuatan religius, pengendalian diri, personalitas, intelektualitas, budi pekerti, serta keahlian yang dibutuhkan dirinya dan lingkungan. Nah, salah satu mata pelajaran yang ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP itu adalah matematika. Nah, matematika ini digunakan untuk pemecahan masalah kegiatan sehari-hari. Nah, misalkan dalam menghitung, menafsir data, mengukur berat, mengelola data, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari matematika. Nah, matematika mempunyai beberapa cabang, salah satunya yaitu geometri. Nah,
materi yang dipelajari dalam geometri yaitu salah satunya bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar sangat berperan dalam kehidupan nyata, sehingga materi tersebut sangat mudah untuk dikuasai oleh siswa. Tetapi pada dasarnya siswa masih mengalami kesulitan seperti kekeliruan dalam proses penyelesaian. Nah, kesulitan yang dialami oleh siswa itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu adalah siswa kurang memahami persoalan yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, siswa kesulitan menentukan rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal. Dan yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam menyelesaikan soal. Nah, namun pada dasarnya hal yang menjadi tantangan besar adalah anggapan siswa terhadap pembelajaran matematika itu sendiri. Sebab matematika dianggap sebagai suatu momok yang menakutkan. Padahal matematika ini berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan di dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran yang logis dan rasional, kritis dan cermat, serta diperhitungkan secara analitis. Nah, oleh karena itu, peran guru sebagai pengajar juga sangatlah penting dalam mengubah pandangan siswa tentang matematika, sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar matematika. Nah, kehadiran suatu inovasi pembelajaran juga sangatlah diperlukan, sehingga pembelajaran matematika dapat lebih menyenangkan dan dapat menghilangkan statement siswa bahwa matematika adalah pembelajaran yang menakutkan. Nah, alasan yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya yang menjadi ciri khas bangsa itu sendiri. Nah, rakyat Indonesia harus menghargai, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, melalui pembelajaran berbasis budaya lokal ini, guru bisa memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal, di samping memberikan pengajaran tentang matematika. Nah, pembelajaran berbasis budaya lokal ini adalah salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang dapat digunakan, karena budaya lokal berkaitan langsung dengan kehidupan siswa. Dengan mengajarkan kepada siswa suatu pembelajaran matematika, misalkan pada materi bangun ruang sisi datar yang berhubungan dengan budaya lokal, maka itu akan membuat siswa memahami bahwa pembelajaran matematika itu bukanlah pembelajaran yang menakutkan. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi juga harus dimanfaatkan, sebab dengan bantuan teknologi dapat memberikan rasa ketertarikan kepada siswa dengan desain media pembelajaran yang menarik. Nah, salah satu media yang memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu Edpuzzle. Nah, di mana adapun Edpuzzle itu adalah sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai macam video-video yang mengandung materi-materi pembelajaran sendiri yang diambil dari Vimeo, YouTube, dan Akademi, bahkan video yang dibuat oleh guru itu sendiri, yang dimana dengan fitur-fitur menarik yang terdapat di dalam Edpuzzle tersebut,
dirasa dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, berdasarkan hal tersebutlah sehingga saya selaku peneliti mengambil judul penelitian efektivitas pembelajaran flipped classroom berbasis budaya lokal dengan bantuan media pembelajaran Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar SMP kelas 8. Nah, adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa dengan pembelajaran flipped classroom berbasis budaya lokal dengan bantuan Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Adapun tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran flipped classroom berbasis budaya lokal dengan bantuan Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Nah, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sih tingkat pemahaman konsep siswa dengan pembelajaran flipped classroom berbasis budaya lokal dengan bantuan Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apakah efektif pembelajaran flipped classroom ini berbasis budaya lokal dengan bantuan Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar dilaksanakan. Nah, adapun metode penelitian yang saya lakukan yaitu, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif kooperatif dengan metode kuasi eksperimen. Nah, desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest post-test design. Nah, data dalam penelitian ini yaitu nilai pretest dan post-test. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMP kelas 8 yang berjumlah 2 kelas. Nah, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh. Nah, materi yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur yang pertama, peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana atau RPP, bahan ajar, lembar kerja siswa. Kemudian yang kedua, tes hasil belajar dan video pembelajaran. Dalam hal ini yang dibuat melalui aplikasi Edpuzzle sebagai media pembelajaran berbasis budaya lokal. Nah, yang ketiga itu melaksanakan pretest. Nah, pretest ini dilakukan untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang sisi datar. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya itu menerapkan pembelajaran flipped classroom berbasis budaya lokal dengan bantuan Edpuzzle dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Kemudian setelah itu yang kelima itu melaksanakan post-test. Nah, pelaksanaan post-test ini dilakukan setelah beberapa hari penerapan pembelajaran flipped classroom. Nah, tujuan daripada post-test ini adalah untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang sisi datar setelah melaksanakan penerapan pembelajaran flipped classroom.
Kemudian yang keenam itu analisis data berupa uji normalitas dan uji hipotesis. Nah, uji normalitas data itu menggunakan metode Lilliefors, sedangkan uji hipotesis itu menggunakan Pirot sample t-test. Nah, pengujian dilakukan dengan menggunakan paket program SPSS atau Statistical Pack for Social Science. Nah, itu judul penelitian yang saya ambil pada mata kuliah problematika pendidikan matematika. Besar harapan saya selaku peneliti dalam penelitian ini nantinya akan berjalan dengan lancar. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.